Di balik senyum tenangnya, Alia menyimpan luka yang nyaris membuatnya runtuh. Namun, ketika ia memilih bangkit, tak ada yang bisa menghentikan badai yang telah ia siapkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan sore itu turun dengan rintik-rintik lembut, membasahi kaca besar ruang tamu rumah Alia. Dari dalam, ia duduk di sofa empuk berwarna krem. Secangkir teh melati mengepulkan aroma hangat di tangannya. Di hadapannya, lampu gantung kristal berkilau, memantulkan cahaya yang membuat rumah itu terasa seperti istana. Rumah besar 2 lantai dengan taman tertata rapi, kolam ikan koi di halaman belakang, dan garasi yang berisi 2 mobil mewah. Semua orang yang melihatnya akan berkata, Alia wanita paling beruntung. Begitulah yang terlihat dari luar. Namun di balik pintu yang tertutup rapat, ada rasa hampa yang mulai merayap. Raka, suaminya, yang dulu selalu pulang sebelum matahari tenggelam untuk makan malam bersama, kini sering pulang larut malam. Awalnya ia berdalih ada rapat mendadak atau bertemu klien. Alia mencoba mengerti. Dunia bisnis memang tak kenal jam kerja. Tapi lama-kelamaan alasan itu terlalu sering diucapkan. Sampai Alia hafal nada suara Raka setiap mengucapkannya. Datar, cepat, seperti ingin segera mengakhiri percakapan. Malam itu, ketika jam di dinding menunjukkan pukul 10:15, Raka belum juga pulang. Alia menatap layar ponselnya, nama Raka terpampang di daftar kontak terakhir. Namun ia urung menekan tombol panggil. Ia menghela napas panjang. Dulu, Raka selalu mengirim pesan singkat jika terlambat. Sayang, tunggu aku. Aku kangen makan malam sama kamu. Tapi kini pesan itu tak pernah datang lagi. Alia mencoba menenangkan diri. Ia beralih ke dapur, memanaskan sup ayam kesukaan Raka, berharap saat pintu terbuka nanti, ia bisa menyambutnya dengan senyum dan aroma masakan hangat. Namun, saat suara dering telepon rumah memecah kesunyian, jantung Alia berdegup lebih cepat. Ia mengangkat gagang telepon. Halo. Tak ada jawaban, hanya suara napas tergesa. Lalu terdengar klik, sambungan terputus. Bulu kuduk Alia meremang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi pikirannya mulai berputar. Setengah jam kemudian, pintu rumah akhirnya terbuka. Raka masuk dengan setelan jas rapi, dasinya longgar, rambutnya sedikit berantakan. Senyum yang dulu hangat kini hanya berupa anggukan singkat. Kamu belum tidur, katanya sambil melepas sepatu. Aku tungguin. Supnya masih hangat, jawab Alia. Suaranya berusaha terdengar biasa. Maaf, aku udah makan sama klien, ujarnya, langsung menuju tangga tanpa menatapnya lama-lama. Alia berdiri mematung di ruang makan. Matanya tertuju pada meja makan yang hanya berisi 2 piring kosong dan sup ayam yang kini mendingin. Dalam hati, ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, bukan sekadar kecewa, tapi seperti ada sesuatu yang mulai menggerogoti rumah tangganya dari dalam. Malam-malam berikutnya pola itu berulang. Telepon yang dijawab terburu-buru, senyum yang makin jarang, dan tatapan mata yang tak lagi menatap dalam seperti dulu. Alia mulai curiga, tapi ia menahan diri. Ia tahu, terburu-buru menuduh hanya akan membuat segalanya berantakan. Ia memilih diam. Mengamati. Mengingat setiap perubahan kecil. Mencatat dalam benaknya setiap kebohongan halus yang terucap. Dan semakin ia mengamati, semakin ia yakin, ada rahasia besar yang disembunyikan Raka darinya. Namun Alia tidak tahu, bahwa apa yang akan ia temukan kelak, jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, Alia sedang merapikan cucian di ruang belakang ketika suara langkah Raka terdengar dari ruang kerja kecilnya. Ia hendak memanggil, tapi terhenti saat mendengar nada suara Raka yang lembut, terlalu lembut untuk percakapan bisnis. Sayang, iya, nanti aku jemput. Kamu jangan khawatir, aku udah siapin semua. Suara itu lirih, tapi cukup jelas untuk membuat dada Alia mengeras. Alia menunduk, pura-pura sibuk menatap pakaian di keranjang, seolah tak mendengar. Hatinya ingin meledak,
Tapi ia tahu ini bukan waktu yang tepat. Ia tidak ingin terlihat seperti istri cemburuan yang meledak tanpa bukti. Ia menunggu sampai suara pintu ruang kerja tertutup lagi, lalu menelan ludah, mencoba menenangkan debaran yang nyaris memekakkan telinganya sendiri. Sejak hari itu, Raka mulai berubah lebih nyata. Tatapannya dingin, ucapannya pendek-pendek. Ia mulai sering mengkritik hal-hal kecil. Cara Alia menata meja makan, pilihan baju yang ia kenakan, bahkan rasa masakan yang selama ini selalu dipujinya. Alia tidak membalas, hanya diam, tapi di dalam hatinya ada rasa perih yang mulai menumpuk. Di sebuah sore yang sendu, Alia menceritakan semuanya pada sahabatnya, Nisa. Mereka duduk di kafe kecil dekat rumah, aroma kopi bercampur dengan suara hujan yang mengetuk kaca. Li, kamu nggak boleh cuma diam. Kalau benar dia selingkuh, kamu harus tahu fakta sebenarnya, kata Nisa sambil menggenggam tangan Alia. Tapi aku takut, Nis. Takut kalau yang aku pikirin ini benar. Aku nggak siap. Alia menunduk, air matanya menitik perlahan. Nisa menggeleng. Justru kamu harus siap. Kalau dia beneran nyakitin kamu, diam cuma bikin kamu hancur pelan-pelan. Ucapan itu membekas di kepala Alia sepanjang perjalanan pulang. Ia mulai berpikir untuk mencari cara membuktikan apa yang ia curigai tanpa membuat Raka sadar. Namun, takdir memberinya ide itu dengan cara yang tak terduga. Malamnya, saat sedang mengambil galon air di dapur, pijakan Alia terpeleset di lantai yang licin. Ia jatuh terduduk keras, rasa nyeri menjalar ke pinggang dan kakinya. Raka yang sedang di ruang tamu hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Hati-hati, dong, nanti bikin ribet aja." Sebelum kembali menatap layar ponselnya, Alia terdiam. Tidak ada kepanikan, tidak ada langkah cepat menghampirinya. Hanya komentar dingin. Malam itu ia terbaring di kamar. Kakinya terasa nyeri walau tidak parah. Justru dari rasa nyeri itu, sebuah pikiran licik mulai tumbuh di benaknya. Bagaimana jika ia berpura-pura tidak bisa berjalan? Bagaimana jika ia menguji? Apakah Raka benar-benar peduli atau hanya menunggu waktu untuk meninggalkannya? Ia membayangkan wajah Raka, membayangkan bagaimana reaksi suaminya jika ia tiba-tiba menjadi beban. Dari situ, rencananya mulai terbentuk, perlahan, rapi, dan penuh perhitungan. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Alia masih berharap rencana ini akan membuktikan bahwa ia salah, dan bahwa suaminya sebenarnya masih mencintainya. Ia tidak tahu, kenyataan yang akan ia temukan justru jauh lebih pahit daripada yang ia kira. Pagi itu, cahaya matahari baru menembus jendela ketika suara benturan keras terdengar di rumah. Alia tergeletak di dasar tangga, napasnya terengah. Tatapannya kosong menatap ke langit-langit, tangannya menggenggam lutut, sementara rasa nyeri menjalar dari betis hingga pinggang. Raka yang sedang merapikan dasi di ruang tamu sontak menoleh. "Alia!" Suaranya terdengar tegas, nyaris seperti teriakan. Ia berlari menuruni beberapa anak tangga, membantu Alia duduk. "Kamu kenapa? Sakit di mana?" "Kakiku. Nggak bisa gerak," jawab Alia pelan, wajahnya pucat. Tanpa banyak tanya, Raka memanggil sopir untuk menyiapkan mobil. Mereka pergi ke klinik terdekat. Dokter memeriksa, lalu mengatakan bahwa tidak ada patah tulang, hanya memar dan tegang otot. Raka menghela napas lega, lalu mengangguk singkat. "Jadi cuma butuh istirahat, kan?" tanyanya pada dokter. Alia hanya menunduk. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan. Mulai hari itu, ia akan berperan sebagai perempuan yang kehilangan kemampuannya berjalan. Awalnya, Raka terlihat perhatian. Ia membantu Alia duduk, membawakan sarapan ke kamar, bahkan menanyakan apakah Alia membutuhkan sesuatu sebelum ia berangkat kerja. Ada rasa hangat yang nyaris membuat Alia membatalkan niatnya. Mungkin Nisa salah, pikirnya sesaat. Mungkin Raka memang masih peduli. Namun kehangatan itu cepat sekali memudar. Hanya dalam waktu seminggu, Raka mulai jarang berada di rumah. Malam-malamnya dihabiskan di luar dengan alasan rapat atau menemui investor. Saat pulang, ia langsung masuk kamar mandi, lalu tidur membelakangi Alia tanpa banyak bicara. Siang hari, Alia lebih sering sendirian di rumah. Asisten rumah tangga membantu mengurus kebutuhan dasar, tapi tidak ada kehadiran suaminya. Telepon dari Raka pun hanya sekadar formalitas. "Kamu udah makan?"
Udah. Kamu di mana? Lagi di luar. Urusan kerja. Nanti pulang. Suatu malam, Alia terbangun karena haus. Dari kamar, ia mendengar suara Raka di ruang kerja. Suaranya lembut. Nada yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya saat berbicara dengan perempuan lain. Iya, aku bisa ketemu besok. Jangan khawatir, dia nggak akan curiga. Dia sekarang nggak bisa kemana-mana. Kata-kata itu menusuk telinga Alia. Nafasnya tercekat. Jadi, ketidakmampuannya berjalan justru membuat Raka merasa aman untuk melakukan sesuatu di belakangnya. Keesokan paginya, Alia menatap cermin saat asisten rumah tangga membantunya duduk. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya tajam. Ia sadar, kepura-puraannya bukan sekadar ujian untuk Raka. Ini adalah perang yang akan membuka semua tabir kebohongan. Dan untuk itu, ia harus bertahan. Semakin hari, ia mulai mencatat setiap perubahan sikap Raka. Jam pulang yang semakin malam. Bau parfum asing di jasnya. Senyum kecil di layar ponselnya saat membaca pesan. Semua ia simpan, rapi, seperti potongan puzzle yang suatu saat akan ia rangkai menjadi gambaran utuh. Ia tahu, sebentar lagi topeng itu akan jatuh. Dan ketika waktunya tiba, Raka tidak akan pernah siap menghadapi apa yang telah ia siapkan. Langit sore itu berwarna kelabu ketika Alia memanggil seseorang yang sudah lama tak ia temui. Nadia, sepupu yang sejak kecil dekat dengannya. Nadia bekerja sebagai perawat lepas, dan Alia tahu ia bisa mempercayainya. Pertemuan mereka di ruang tamu berlangsung singkat tapi syarat makna. Aku butuh kamu di sini. Alasannya, untuk bantu aku selama aku belum bisa jalan, kata Alia lirih, matanya menatap lekat. Tapi sebenarnya, aku mau kamu mengawasi Raka. Semua gerak-geriknya. Jangan sampai dia tahu. Nadia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau ini tentang dia, aku ngerti, Kak. Aku akan hati-hati. Sejak hari itu, Nadia resmi tinggal di rumah Alia. Di depan Raka, ia hanyalah perawat pribadi yang bertugas membantu Alia berpindah tempat, memijat kaki, dan menyiapkan obat. Tapi di balik itu, Nadia adalah mata dan telinga Alia di luar rumah. Beberapa hari pertama, Nadia belum melihat sesuatu yang mencolok. Raka pulang larut, alasannya tetap rapat, atau urusan bisnis. Namun, pada malam kelima, Nadia pulang ke rumah dengan wajah menegang. Ia menunggu sampai Raka masuk kamar mandi sebelum mendekat ke Alia yang sedang duduk di kursi roda. Kak, tadi aku lihat dia di restoran di pusat kota. Dia duduk sama perempuan muda. Cantik. Kayaknya masih 20-an. Mereka kelihatan akrab banget. Alia merasa dadanya diremas. Akrab, kayak gimana? Suaranya bergetar. Nadia menelan ludah. Dia suapin perempuan itu. Terus, tangannya sempat megang tangan perempuan itu di meja. Dan, dia senyum. Kak, senyum yang aku udah lama nggak lihat dia kasih ke kamu. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, mencoba menahan air mata. Tapi semakin ia menahan, semakin terasa panas di matanya. Keesokan harinya, laporan Nadia semakin mengiris hati. Ia mengatakan Raka menginap di hotel di kawasan kota lama bersama perempuan yang sama. Alia menahan napas mendengar itu, tubuhnya gemetar. Nadia bahkan menunjukkan foto yang diambil dari jarak jauh. Raka berdiri di lobi hotel, tangannya melingkari pinggang perempuan itu. Alia merasa dunia yang ia kenal runtuh. Tapi ia tidak bisa gegabah. Ia tahu, satu langkah salah akan membuat Raka menghapus semua jejak. Malam-malam berikutnya ia mulai bergerak diam-diam. Dengan bantuan Nadia, ia mengakses laptop Raka yang tertinggal di rumah. Jari-jarinya bergetar saat membuka email dan rekening bank daring. Layar menampilkan serangkaian transfer uang dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama Maya Salsabila. Jumlahnya tak main-main, puluhan juta rupiah setiap bulan. Alia memandangi layar itu lama, napasnya pendek-pendek. Semua rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ingin rasanya ia bangkit, berteriak, dan menuntut penjelasan. Tapi ia tahu, pertarungan ini baru dimulai. Ia menutup laptop perlahan, memandang Nadia dengan tatapan tajam.
Kita biarkan dia berpikir aku nggak tahu apa-apa. Semakin dia merasa aman, semakin banyak kebodohan yang akan dia lakukan. Di dalam hati, Alia bersumpah. Saat waktunya tiba, semua rahasia yang Raka sembunyikan akan ia buka di depan semua orang. Dan saat itu, tidak akan ada jalan kembali bagi suaminya. Malam itu, Nadia masuk ke kamar Alia dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya menyeratkan kegelisahan. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di pangkuan Alia. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi ini, Kak, aku rasa kamu harus lihat sendiri, ucap Nadia lirih. Dengan jari yang sedikit bergetar, Alia membuka amplop itu. Beberapa lembar foto jatuh di pangkuannya. Di sana, terlihat Raka berdiri bersama Maya di sebuah butik pengantin, tersenyum, memilih gaun. Ada pula foto mereka berdua duduk bersebelahan di meja kantor Kawa, menandatangani berkas. Alia menelan ludah, dadanya sesak. Ini, kapan diambil? Suaranya hampir tak terdengar. Kemarin siang, jawab Nadia pelan. Dan ini, ia menyerahkan selembar kertas fotokopi. Surat itu berisi kesepakatan akad nikah siri, lengkap dengan nama Raka dan Maya, beserta tanggal pernikahan yang hanya tinggal 2 minggu lagi. Lokasi yang tertera adalah sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5 di pusat kota. Alia menatap lembaran itu lama, seperti ingin memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Jantungnya berdegup kencang, tapi pikirannya mulai bergerak cepat. Ia tahu, inilah puncak dari pengkhianatan yang selama ini ia curigai. Dan ia juga tahu, inilah momen yang harus ia menangkan. Nadia, ucapnya tegas, mulai malam ini kita main di wilayah kita. Dia pikir aku lumpuh, dia pikir aku nggak bisa melawan. Aku akan tunjukkan, aku jauh lebih siap dari yang dia kira. Sejak malam itu, Alia bergerak diam-diam. Saat Raka keluar rumah, ia menghubungi pengacara langganan keluarganya, Pak Damar. Pertemuan itu dilakukan di rumah ibunya, jauh dari jangkauan mata-mata Raka. Pak Damar mendengarkan penjelasan Alia dengan seksama, sambil menatap tumpukan bukti foto, video, dan transaksi bank yang ia bawa. Bukti ini kuat sekali, katanya akhirnya. Kalau kamu mau, kita bisa langsung ajukan gugatan cerai dan pembagian harta bersama, plus tuntutan perdata. Semua ini akan memojokkan dia. Alia mengangguk. Saya mau semuanya disiapkan. Dan saya mau ini dibuka tepat di hari pernikahannya dengan perempuan itu. Saya ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Pak Damar tersenyum tipis. Paham betul maksudnya. Baik. Tapi kamu harus hati-hati. Pastikan dia tidak curiga sedikitpun. Selama 2 minggu itu, Alia menjaga perannya sebagai istri lumpuh yang tak berdaya. Ia tetap duduk di kursi roda, tetap meminta bantuan Nadia untuk berpindah, seolah-olah tidak ada badai yang sedang ia rencanakan. Raka bahkan semakin jarang di rumah, pikirannya jelas sudah teralihkan sepenuhnya pada Maya. Di balik tatapan lesu dan senyum tipis yang ia tunjukkan di hadapan suaminya, Alia menyembunyikan amarah yang membara. Hari itu akan datang, dan ketika ia berdiri di hadapan semua tamu undangan Raka, ia akan mematahkan semua kebohongan yang selama ini melingkupi rumah tangganya. Yang Raka tidak tahu, setiap langkahnya menuju pernikahan itu sebenarnya adalah langkahnya menuju kehancuran yang ia buat sendiri. Di rumah ibunya yang sederhana, Alia mulai menjalani rutinitas baru yang hanya diketahui segelintir orang. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berdiri dengan bantuan tongkat dan menahan rasa nyeri yang menjalar dari betis hingga punggungnya. Tangannya mencengkeram erat pegangan kursi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap langkah terasa seperti menantang maut, tapi di matanya ada api yang tak pernah padam. Aku harus bisa. Aku harus lihat sendiri wajah mereka ketika aku datang berdiri di depan mereka, gumamnya lirih, sambil menahan gemetar di kakinya. Ibunya, meski hatinya miris melihat putrinya memaksa diri, hanya bisa mendukung. Pelan-pelan, nak. Jangan paksa tubuhmu sampai jatuh, katanya, sembari menyiapkan air hangat untuk merendam kaki Alia. Tapi Alia tidak mau menyerah. Setiap hari, jarak yang ia tempuh semakin jauh. Dari hanya 2 langkah, menjadi 5 langkah, hingga akhirnya ia mampu berjalan tanpa bantuan tongkat selama beberapa menit. Di sela latihan fisiknya,
Alia diam-diam menyiapkan strategi. Ia duduk di ruang tamu ibunya, membuka laptop, dan menelpon satu persatu pihak yang ia percaya. Pertama, ia menghubungi seorang wartawan media lokal yang pernah menulis tentang usahanya dulu. Saya punya cerita besar. Tapi Anda harus janji datang tepat waktu. Pastikan bawa kamera, rekam semua, jangan sampai 1 detik pun terlewat, ucap Alia dengan nada tenang namun penuh tekanan. Lalu, ia menghubungi beberapa kerabat yang masih setia padanya. Ia tidak menceritakan semua detail, hanya mengatakan, datanglah ke gedung Grand Mahkota hari Sabtu, pukul 3 sore. Jangan beritahu siapapun. Kalau ada yang tanya, bilang saja mau menghadiri acara biasa. Malamnya, ia duduk bersama Nadia, sepupunya yang setia menjadi mata-mata. Aku mau semua bukti ini disimpan baik-baik. Transfer uang, foto mereka di hotel, rencana pernikahan, semuanya. Nanti kita berikan ke pengacara sebelum aku datang ke sana, kata Alia sambil menyerahkan sebuah flash disk kecil. Alia juga mempekerjakan tim dokumentasi profesional. Mereka diminta untuk tidak hanya memotret, tetapi juga merekam video dari berbagai sudut, bahkan memasang kamera tersembunyi di area gedung. Aku mau setiap ekspresi, setiap kata, terekam. Aku mau mereka tidak bisa menyangkal, tegasnya. Di hatinya, rasa sakit bercampur dengan kegembiraan aneh. Ia tahu, hari itu akan menjadi puncak dari semua penderitaannya. Hari di mana topeng Raka akan hancur, bukan hanya di depan keluarga besar, tapi di mata publik. Dan setiap malam menjelang tidur, ia memejamkan mata membayangkan momen itu. Ia berjalan masuk dengan tegak, tanpa kursi roda, sementara Raka dan Maya membeku melihatnya. Alia tahu, waktu sudah hampir tiba. Dan ketika saatnya datang, tidak akan ada lagi belas kasihan. Gedung mewah itu dipenuhi wangi bunga mawar putih dan melati. Dekorasinya anggun, namun suasana terasa tertutup. Seakan semua yang hadir mengerti bahwa acara ini bukanlah pesta yang layak diumumkan ke dunia. Tamu yang datang hanya orang-orang terpilih, duduk rapi di kursi berlapis kain satin, sementara mata mereka saling bertukar pandang, seakan berbagi rahasia yang tak boleh keluar dari ruangan itu. Di depan, Raka berdiri mengenakan jas hitam, wajahnya tegang tapi penuh percaya diri. Di sampingnya, Maya tampil cantik dalam kebaya krem bertabur payet. Mereka berdua seperti pasangan sah, namun kebenaran di balik senyum itu jauh lebih kelam. Detik-detik menuju akad terasa semakin cepat. Suara penghulu mulai terdengar memanggil saksi. Semua mata tertuju ke depan. Tak seorang pun menduga badai besar akan menghantam sebentar lagi. Pintu gedung yang berat itu tiba-tiba berderit terbuka. Semua kepala menoleh bersamaan. Dari luar, langkah sepatu berhak terdengar perlahan, mantap, namun penuh wibawa. Alia muncul, anggun dalam gaun panjang berwarna biru tua dengan detail renda yang menonjolkan keanggunannya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tegas, dan sorot matanya menusuk setiap orang yang memandang. Yang membuat semua terperangah bukan hanya kehadirannya, tetapi juga fakta bahwa Alia berjalan dengan tegap. Tidak lagi terbata-bata seperti beberapa minggu terakhir. Setiap langkahnya seperti palu godam yang menghantam rasa bersalah yang selama ini berusaha disembunyikan Raka. Raka tertegun, matanya melebar. Maya menelan ludah, jemarinya yang memegang buket bunga mulai gemetar. Beberapa tamu langsung saling berbisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Alia berhenti tepat di tengah ruangan. Dari tasnya yang elegan, ia mengeluarkan map tebal berisi foto-foto, salinan chat, rekaman suara, dan dokumen yang menunjukkan rencana pernikahan siri ini. Dengan suara tenang namun bergetar karena emosi, ia berkata, "Sebelum acara ini dilanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah istri sah dari lelaki yang berdiri di sana." Suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu terkejut, ada yang mengusap wajah, ada pula yang buru-buru menunduk menghindari tatapan Alia. Ia melangkah ke depan, menaruh map di meja akad. Di dalam ini ada bukti lengkap perselingkuhan mereka selama berbulan-bulan. Termasuk pesan-pesan Raka yang berjanji akan menyingkirkan saya agar bisa menikahi wanita ini. Dan saya pastikan, semua bukti ini juga akan saya serahkan ke pengadilan. Termasuk media yang sudah berada di luar gedung ini, siap merekam semuanya. Raka mulai kehilangan warna di wajahnya.
Tangannya yang tadi menggenggam map akad, kini gemetar. Maya mencoba tersenyum kecut, namun jelas terlihat takut. Beberapa kerabat yang mengenal Alia berdiri dari kursi, memberi isyarat agar Raka menjelaskan. Namun Raka hanya membisu, bibirnya menganga tanpa kata. Alia memutar tubuhnya, menatap seluruh tamu. Kalian diundang untuk menjadi saksi kebahagiaan mereka. Sekarang, saya minta kalian juga menjadi saksi kehancuran mereka, bukan karena takdir, tapi karena pilihan mereka sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani bergerak. Semua terperangkap dalam momen itu, menunggu apa langkah Alia selanjutnya. Ruangan itu mendadak seperti medan perang. Suara kursi bergeser, napas tertahan, dan bisik-bisik tajam mulai terdengar dari sudut-sudut gedung. Wajah keluarga Maya memerah, sebagian menunduk malu, sebagian lain menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. Keluarga Raka pun tak kalah marah, terutama ibunya yang langsung bangkit, hendak melangkah maju, namun langkahnya tertahan ketika melihat tatapan tegas Alia. Raka berdiri kaku di pelaminan. Matanya gelisah, tangan yang tadi menggenggam jemari Maya kini perlahan terlepas. Urat di pelipisnya menonjol, napasnya memburu, tapi ia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Alia maju satu langkah, suaranya tenang tapi tegas. Sebelum kalian melanjutkan akad ini, aku rasa semua orang di sini perlu tahu. Uang yang membiayai seluruh acara ini, dari gaunmu, Maya, sampai biaya sewa gedung ini, berasal dari harta yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Harta yang seharusnya untuk masa depan anak-anakku. Maya tertegun, matanya membesar. Apa maksudmu? Suaranya meninggi, berusaha terdengar percaya diri, namun getaran di nadanya tak bisa disembunyikan. Dari belakang, seorang pria berjas rapi melangkah maju, pengacara Alia. Ia membawa map tebal, membuka lembar demi lembar dengan tenang. Di sini ada bukti transfer, bukti kepemilikan aset, dan juga dokumen pernikahan resmi antara Nyonya Alia dan saudara Raka yang masih sah di mata hukum. Dengan ini, kami mengajukan gugatan cerai sekaligus pembekuan seluruh rekening atas nama Raka, termasuk aset yang terikat di nama Maya. Seperti bom meledak, riuh suara langsung memenuhi ruangan. Kamera dari wartawan yang diam-diam hadir mulai berbunyi klik bertubi-tubi. Beberapa bahkan menyalakan perekam video, menangkap setiap gerakan, setiap ekspresi panik yang muncul di wajah Raka dan Maya. Raka mencoba melangkah turun dari pelaminan, namun dua kerabat Alia yang berdiri di dekat pintu masuk menutup jalan. Ia mulai kehilangan kendali, suaranya meninggi. Kamu pikir ini akan membuatmu menang, Alia? Kamu. Diam, Raka. Nada Alia memotong tajam, membuat semua orang terhenti. Tatapan matanya menusuk, penuh luka yang telah lama disimpan, namun kini bercampur kekuatan yang membuat siapapun enggan menantang. Kamu sudah membohongi aku, keluargamu, bahkan dirimu sendiri. Dan hari ini, semua orang akan melihat siapa kamu sebenarnya. Sorot kamera beralih ke Maya yang mulai gemetar. Lipstiknya memudar. Tangannya menggenggam kain gaun dengan kuat seolah mencari pegangan. Ayahnya, yang duduk di kursi tamu kehormatan, menatapnya tajam tanpa sepatah kata pun, wajahnya pucat. Wartawan mulai mengajukan pertanyaan keras, menembakkan kata-kata seperti peluru. Benar, Pak Raka? Anda melakukan pernikahan siri selagi masih terikat pernikahan sah. Apakah benar semua aset Anda dibekukan? Apa tanggapan keluarga besar atas skandal ini? Maya menutup wajahnya, Raka berusaha melangkah mendekati Alia, tapi pengacara dan dua kerabatnya langsung bergerak, membuat jarak aman. Di sudut ruangan, Ibunda Raka berusaha berdiri, wajahnya merah padam, hendak membela anaknya. Tapi begitu ia bertemu tatapan Alia, tatapan penuh keyakinan dan keberanian, langkahnya terhenti. Alia menoleh ke arah media. Silakan tulis apa yang kalian lihat hari ini. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan terhadap pernikahan, terhadap anak-anak, dan terhadap semua nilai yang seharusnya kita jaga. Kalimat itu menggantung di udara, berat, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Raka tak lagi bisa berkata apa-apa. Reputasinya, harga dirinya, dan rencana masa depannya hancur hanya dalam hitungan menit. Sementara itu, kilatan kamera terakhir merekam wajah Alia, bukan lagi sebagai korban,
tapi sebagai perempuan yang bangkit, memegang kendali penuh atas hidupnya. Raka duduk sendirian di ruang tamu apartemennya yang sepi. Ponselnya tak henti-hentinya bergetar. Tapi bukan lagi pesan dari Maya atau rekan bisnis yang dulu selalu mengagumkannya, melainkan notifikasi berita online yang memberitakan kejatuhannya. Foto-fotonya saat tertangkap basah bersama Maya di pernikahan siri itu sudah tersebar di semua media sosial, lengkap dengan rekaman Alia yang menunjukkan bukti perselingkuhan. Maya meninggalkan Raka hanya 2 hari setelah kejadian itu. Dia mengirimkan pesan singkat yang dingin. "Maaf, aku tidak mau ikut terseret masalah hukum. Kita selesai." Raka mencoba menelepon, tapi nomor Maya sudah diblokir. Di luar dugaan, wanita yang dulu begitu memujanya ternyata hanya menumpang pada kekayaan dan status yang ia pikir Raka miliki. Begitu semua itu runtuh, Maya menghilang tanpa jejak. Sementara itu, perusahaan Raka porak-poranda. Beberapa klien besar membatalkan kontrak karena takut reputasi mereka ikut tercoreng. Rekan-rekan bisnis yang dulu selalu memuji kini mulai menjaga jarak. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka merasa tertipu karena sebagian besar modal dan aset yang digunakan Raka ternyata milik Alia. Di rumah keluarga Raka, suasana pun tak kalah tegang. Orang tua dan adik-adiknya yang dulu sering meremehkan Alia mulai menghubunginya, meminta maaf, berharap bisa berdamai demi anak-anak. Namun Alia menutup semua pintu komunikasi. Ia sudah terlalu lama menahan sakit hati akibat hinaan dan perlakuan buruk mereka. Hari persidangan perceraian menjadi puncaknya. Raka datang dengan wajah kusut, jas yang tak lagi rapi, dan mata yang sembab karena kurang tidur. Di hadapan hakim, Alia tegas meminta hak asuh anak serta pengembalian seluruh aset yang berasal dari hasil kerja kerasnya. Pengacaranya memaparkan semua bukti dengan tenang namun mematikan, dari transfer bank hingga akta kepemilikan properti. Hakim mengetuk palu. Alia resmi bercerai, mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak, dan semua aset yang pernah digunakan Raka kini kembali padanya. Raka hanya bisa menunduk, tanpa sepatah kata. Keluar dari pengadilan, Alia menghirup udara dalam-dalam. Bukan karena bahagia melihat Raka hancur, tapi karena beban yang mengekangnya selama ini akhirnya terangkat. Sementara itu, Raka berjalan sendiri menuju mobilnya yang sederhana, jauh dari mobil mewah yang dulu ia banggakan, menyadari bahwa keangkuhannya telah menghancurkan segalanya. Sejak hari itu, dunia Raka berubah. Dari sosok yang dulu dipuja-puja, kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, tertinggal dengan penyesalan yang tak akan pernah bisa ia perbaiki. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis di apartemen baru Alia. Udara terasa berbeda, tenang, damai, dan bebas dari beban yang selama ini menindih dadanya. Di meja makan, 2 anaknya tertawa kecil sambil berebut roti panggang. Alia hanya duduk memandangi mereka, meresapi setiap detik, seakan ingin mengabadikan momen itu di dalam hatinya. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Ia menatap keluar jendela, melihat langit biru yang seolah ikut merayakan kebebasannya. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar tentang bercerai dari Raka. Ini adalah tentang membebaskan dirinya dari rantai yang telah lama membelenggu. Luka memang masih ada, tapi ia tidak lagi merintih. Luka itu kini menjadi tanda bahwa ia pernah berjuang, pernah terluka, tapi tetap berdiri tegak. Beberapa pesan dari nomor tak dikenal masuk di ponselnya. Ia tahu sebagian besar adalah dari keluarga Raka, mencoba meminta maaf atau mencari simpati. Dulu, mungkin ia akan membalas, mencoba menjelaskan, atau bahkan mengalah demi menjaga hubungan. Tapi kini, Alia hanya menghapus pesan-pesan itu. Ia sudah belajar bahwa tidak semua pintu yang pernah dibuka harus tetap terbuka selamanya. Hari-hari Alia kini dipenuhi dengan aktivitas yang membuatnya merasa hidup. Ia kembali bekerja di perusahaannya, mengatur proyek-proyek baru, dan setiap sore menjemput anak-anak dari sekolah. Senyum mereka adalah alasan terbesarnya untuk terus melangkah. Suatu sore, ia duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Angin sore membelai wajahnya, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kesabaran itu berharga, tapi tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Ia sadar, diamnya dulu bukan berarti lemah. Ia hanya sedang mengamati,
mengumpulkan kekuatan, dan menunggu saat yang tepat untuk melawan. Kini, setiap langkah yang ia ambil adalah kemenangan kecil. Kemenangan yang tidak diukur dari hancurnya orang lain, tapi dari kemampuannya untuk bangkit dan berjalan dengan kepala tegak. Alia tersenyum tipis. Perjalanannya mungkin berliku, penuh air mata, tetapi ia berhasil keluar sebagai dirinya yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan tak lagi takut kehilangan siapapun. Karena ia tahu, yang paling berharga dalam hidupnya bukanlah harta, bukan status, tapi martabat dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri bersama anak-anaknya. Di dalam hatinya, ia menyimpan satu pesan untuk setiap perempuan yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Jangan pernah meremehkan perempuan yang terlihat diam, karena bisa jadi ia sedang menyiapkan badai. Dan pada sore itu, di bawah langit yang mulai diguyur gerimis, Alia menutup bab kelam dalam hidupnya, bukan dengan air mata, tapi dengan senyuman penuh kemenangan.